Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor Tim Penilai Sertifikasi Dosen Smart. Perkenalkan, nama saya Dr. Dedi Muharman SHM dengan NIDN 0723037001, NUPTK 36557494913162. Saya adalah dosen tetap pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Maijen Sungkono Mojokerto. Saya telah mendedikasikan diri sebagai tenaga pendidik di kampus tercinta ini sejak tahun 2021 berdasarkan keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Maijen Sungkono Mojokerto dengan SK nomor 02/YPS /MSM/SK/2021. Pada kesempatan yang berharga ini, saya mempersembahkan video unjuk kerja pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada unsur pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah Hukum Agraria dengan kode mata kuliah AMS 51209 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini saya ampu pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dan ditempuh oleh mahasiswa di semester 5 jenjang sarjana strata 1 program studi ilmu hukum. Paparan unjuk kerja ini dikemas secara utuh mengadopsi model pembelajaran DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, mata kuliah Hukum Agraria merupakan salah satu pilar mata kuliah keahlian hukum wajib dalam kurikulum kami. Ruang lingkup keilmuan mata kuliah ini secara komprehensif mempelajari aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan, pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah serta sumber daya agraria lainnya di Indonesia. Landasan juridis utama yang kami bedah tentunya berakar pada Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960. Namun dalam pelaksanaannya, kurikulum yang saya rancang bersifat dinamis, adaptif terhadap perkembangan kontemporer. Oleh karena itu, di dalam kelas saya juga mengajak mahasiswa untuk mengkaji secara kritis kebijakan-kebijakan hukum tata ruang terbaru, klaster pertanahan pasca lainnya Undang-Undang Cipta Kerja, peranan kelembagaan bank tanah, hingga akselerasi program pendaftaran tanah berbasis digital oleh Kementerian ATR BPN. Hal ini penting agar mahasiswa tidak hanya memahami hukum agraria dari sisi historis dan tekstual undang-undang, tetapi peka terhadap dinamika praktek di lapangan. Berdasarkan dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS yang sah, terdapat 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK utama yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa. CPMK pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar serta ajas hukum tata ruang dalam hukum agraria.
CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan tata hukum agraria dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengkaji tipologi konflik agraria di Indonesia dan memberikan alternatif solusi hukum yang berkeadilan sosial bagi masyarakat. CPMK keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan regulasi pertanahan formal dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah di tengah masyarakat. CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun argumentasi hukum atau legal opinion yang kokoh untuk mendukung pembelaan hak masyarakat, khususnya terkait hak ulayat. Untuk memastikan kelima parameter capaian ini dapat ditransfer dengan optimal, saya menggunakan buku ajar hukum agraria yang saya susun secara mandiri dan diterbitkan pada tahun 2024. Buku ajar ini mengintegrasikan doktrin hukum formal dengan realita hukum adat, sehingga menjadi komponen utama bagi masyarakat dalam menempuh 16 pertemuan perkuliahan. Inovasi tertinggi yang saya kembangkan dalam aspek delivery adalah menerapkan metode riset-led teaching, artinya pengajaran berbasis hasil riset aktual. Saya membawa langsung hasil publikasi ilmiah internasional bereputasi saya ke dalam ruang kelas. Salah satu artikel yang diterbitkan pada Maret 2025 di Journal of Adat Research. Riset ini mengkaji dilema juridis antara hak guna bangunan, kebijakan pertahanan negara, dan eksistensi hak ulayat masyarakat adat. Melalui integrasi riset empiris ini, mahasiswa dilatih untuk memiliki kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi, Hegel Order Thinking Skill atau OTS, dalam membedah konflik pertanahan real. Sesi pembelajaran tatap muka yang akan Bapak Ibu asosiasikan setelah ini merupakan cuplikan proses ajar pada pertemuan ke-10 yang berfokus pada sub CPMK 9, yaitu pemahaman mendalam mengenai proses konversi hak atas tanah lama menjadi hak baru menurut UU PA, serta prosedur pengadaan dan penyediaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Mari kita saksikan simulasi perkuliahan selengkapnya. Mata kuliah hukum agraria merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS. Ruang lingkup keilmuan mata kuliah ini berfokus pada pemahaman aspek hukum pengelolaan, pemilikan, dan penggunaan tanah di Indonesia. Materi dikaji mendalam berbasis regulasi Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA nomor 5 tahun 1960 serta dinamika konflik pertanahan kontemporer. Berdasarkan dokumen RPS yang sah, terdapat 5 pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang wajib dipenuhi. CPMK pertama, mampu mengidentifikasi prinsip dasar hukum agraria. CPMK kedua, mampu menganalisa perkembangan agraria secara sosiopolitik. CPMK 3, mampu mengkaji konflik agraria
demi solusi yang berkeadilan. CPMK 4 mampu mengaplikasikan hukum untuk penyelesaian masalah pertanahan. CPMK 5 mampu menyusun argumen hukum pembelaan hak masyarakat. Seluruh parameter capaian ini telah terdokumentasi rapi di dalam sistem sisterdiktif. Materi pengajaran selama 16 kali pertemuan disusun secara sistematis di dalam RPS. Struktur pembelajaran mengacu pada referensi utama, yaitu buku Hajar Hukum Agraria yang saya susun sendiri dan diterbitkan tahun 2024. Blok materi terbagi mulai fondasi awal pada sejarah pembentukan UUPA, pemetaan konseptual jenis atas hak hingga tata ruang dan peran hukum adat. Pendekatan utama penyampaian materi secara delivery menggunakan metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan case-based learning, pembelajaran berbasis kasus. Inovasi tertinggi yang saya terapkan dalam perkuliahan ini adalah strategi riset-led teaching, pengajaran berbasis hasil riset aktual. Saya mengintegrasikan hasil karya ilmiah internasional reputasi saya yang diterbitkan pada Maret 2025 di Journal of Adat Research. Artikel ilmiah tersebut meneliti tentang dinamika keharmonisan regulasi hak guna bangunan atau AGB, kebijakan pertahanan negara, serta eksistensi hak ulayat adat. Integrasi riset pribadi ke dalam ruang kelas ini merupakan dampak nyata. Materi perkuliahan menjadi sangat mutakhir, tidak kaku, dan melatih mahasiswa peka terhadap kondisi hukum agraria real di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, sebagaimana kebiasaan saya terapkan kepada kalian, kita selalu berharap bahwa Tuhan selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Untuk itu, mari kita tundukkan hati kita, pikiran kita, memohon kepada Tuhan selalu memberikan rahmat dan hidayahnya. Untuk itu kita berdoa bersama-sama, doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-10 sesuai dengan pengkondisian metode flipped classroom kita. Anda semua sudah saya tugaskan di minggu lalu untuk membaca bab 9 buku Ajar Hukum Agraria. Kemampuan hakir yang diharapkan atau sub CPMK 9 pada hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisa proses konversi hak atas tanah, memahami prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta memetakan permasalahan dalam praktek. Indikator penilaian kita hari ini diukur dari ketepatan analisa dan ketajaman aplikasi hukum Anda saat membedah studi kasus pertanahan nasional. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita bedah pondasi dasarnya terlebih dahulu. Kita akan bicara tentang konversi hak. Konversi hak adalah perubahan hak atas tanah lama, baik hak tanah barat maupun hak tanah adat menjadi hak atas tanah baru yang diakui secara tunggal oleh Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Tujuannya jelas, untuk menghapus dualisme hukum pertanahan kolonial demi mewujudkan kepastian hukum.
Selanjutnya kita akan bicara mengenai penyediaan tanah untuk pembangunan. Instrumen utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Di sini negara bertindak sebagai otoritas tertinggi yang dapat melepaskan hak atas tanah milik individu demi kepentingan umum dengan syarat wajib memberikan ganti kerugian yang adil dan layak. Untuk memperkaya perspektif kita melampaui teks buku ajar, hari ini kita akan memperdalam materi menggunakan hasil riset internasional saya yang diterbitkan pada Maret 2025 di Journal of Adat Rights. Penelitian saya berjudul Harmony Between Building as Right, Regulation and Dependent Politics, a Consumerary Law Perspective in Natural Resources Management. Di dalam riset tersebut, saya menemukan sebuah paradok atau celah hukum yang biasa disebut regulator gap. Ketika pemerintah merancang proyek strategis pertanahan nasional atau menetapkan zona pertahanan, negara seringkali langsung menerbitkan sertifikat hak guna bangunan kepada badan hukum atau institusi terkait. Masalahnya, hak formal seperti AGB seringkali ditumpangkan di atas tanah yang secara turun-temurun diklaim sebagai tanah ulayat. Kalian dapat melihat dalam PPT itu, ya, ada tumpang tindih. Tanah ulayat milik masyarakat ini sehingga menimbulkan ketidakadaan kepastian hukum. Maksudnya bagaimana? Di satu sisi ada kepastian hukum untuk investasi moral, di sisi lain ada kultur masyarakat adat yang terpinggirkan akibat ketiadaan sertifikat formal. Baik, rekan-rekan mahasiswa, berdasarkan peta komplit yang kita lihat tadi, dari hasil riset tersebut dapat kita bedah kasus konkret pertanahan seperti yang terjadi Pulau Rempang, ya, atau wilayah lainnya seperti di Papua. Ketika AGB koperasi swasta bertabrakan langsung dengan hak ulayat masyarakat hukum adat yang belum bersertifikat formal, menurut prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat Undang-Undang Perlindungan Undang-Undang Pokok Agraria kita, posisi mana yang harus diutamakan? Bagaimana jalan keluarnya? Adakah di antara rekan-rekan mahasiswa yang ingin berargumentasi? Saya berikan kesempatan. Izin berpendapat, Pak Dedi. Mengacu pada CPMK kita mengenai pembelaan hak masyarakat, posisi masyarakat adat harus dilindungi sesuai pasal Undang-Undang Pokok Agraria. Hukum agraria nasional bersumber dari hukum adat. Jadi, ketiadaan sertifikat formal tidak boleh dijadikan alasan hukum untuk mengusir masyarakat adat secara sepihak tanpa ganti rugi yang layak. Terima kasih, Pak. Argumen yang sangat bagus dan berbasis pada perlindungan humaniora. Namun mari kita lihat dari sisi kepastian hukum investasi. Badan usaha memegang sertifikat AGB yang resmi diterbitkan oleh BPN berdasarkan regulasi negara. Jika AGB dibatalkan begitu saja, hal ini akan merusak iklim investasi pembangunan ekonomi nasional. Siapa yang akan memberikan solusi integratif sebagai jalan tengahnya?
Saya Pak mengacu pada rekomendasi kebijakan di artikel jurnal Pak Dedi pada tabel 5 halaman 6, jalan tengahnya adalah penerapan perencanaan tata ruang partisipatif dan skema mediasi triparti. Perusahaan swasta pemegang HGB tetap diizinkan beroperasi, namun wajib mengeluarkan presentasi lahan tertentu untuk dikelola bersama masyarakat adat melalui skema kemitraan ekonomi berkelanjutan. Dengan itu, hak wilayah diakui secara ekonomi dan proyek pembangunan negara tetap berjalan. Luar biasa. Tepat sekali rekan mahasiswa. Jawaban Anda sangat komprehensif. Inilah yang dinamakan harmonisasi hukum. Negara harus hadir, bukan untuk mematikan salah satu pihak, melainkan mengintegrasikan hukum adat ke dalam kebijakan formal melalui skema kemitraan yang inklusif. Pada sub CPMK 9 ini, silakan akses LMS universitas kita. Di sana saya telah menggugah lembaran kerja tugas mandiri pertama. Tugas Anda menyusun draft analisa kasus legal opini mengenai problematika konversi hak atas tanah sebagaimana yang telah saya gambarkan di dalam PPT. Atas tanah terlantar di daerah masing-masing. Tolong diperhatikan yang ketat dengan skala nilai 8 sampai dengan 100 untuk kategori kelulusan A. 3 indikator utama yang akan saya nilai. Pertama, kedalaman analisa berbasis undang-undang pokok agraria, bobotnya 40%, ketepatan sitasi buku adat dan peraturan pemerintah, originalitas gagasan solusi hukum yang Anda tawarkan. Batas pengumpulan tugas ini paling lambat adalah minggu depan sebelum perkuliahan pertemuan ke-11 dimulai melalui sistem LMS. Kembali saya ingatkan bahwa apa yang kita lakukan, sistem penilaian akhir kita didasarkan kepada 15% persentase kehadiran Anda, 20% tugas terstruktur yang akan diberikan, 25% ujian tengah semester, 40% ujian akhir. Dengan grade A, apabila Anda mendapat 80 hingga 100, grade Anda akan atau nilai Anda akan A. Sebaliknya apabila 75 sampai 79,99 nilai Anda akan B. Baik adik-adik, pada kesempatan ini kita akhiri perkuliahan. Sebelum mengakhiri perkuliahan, mari kita rangkum bersama-sama bahwa proses konversi dan pengadaan tanah adalah jembatan krusial dalam pembangunan nasional. Namun ia wajib dijalankan dengan koridor keadilan agraria, di mana hak ekonomi negara tidak boleh menegasi hak kultur masyarakat adat. Minggu depan kita akan melanjut ke pertemuan 11 dengan topik hukum lingkungan dan agraria. Silakan baca materi tersebut terlebih dahulu. Terima kasih atas partisipasi aktif dan diskusi kritis yang Anda sangat luar biasa pada hari ini. Tetap semangat, hukum belajar untuk menegakkan keadilan sosial. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke BPN mengurus sertifikat. Sertifikat terbit, legalitas pun aman. Semoga ilmu agrarianya membawa manfaat. Sampai jumpa di pertemuan depan. Beli tanah harus jelas sertifikatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Terima kasih. Sebelum kita akhiri perkuliahan, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita mencapai atau memperoleh ilmu yang baik. Untuk itu saya pimpin doa dengan mengharapkan adik-adik segera menundukkan hati dan pikirannya, berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi yang terbaik bagi kita. Untuk itu doa kita mulai. Doa berakhir atau selesai. Terima kasih.